Amma ba'da al-masur amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi ayatil karim wa wasdaqul qailin bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Al-ayah. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna syaitana yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Al-hadis. Sadaqallahul azim. Tadi semuanya sudah disebut secara penghormatan saya, tapi saya lupa kepada ketua DKM, nggak kelihatan tadi. Apa baru datang? Karena wajahnya wajah baru, bukan wajah bau. Jadi kita doakan ketua DKM dan jajarannya, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, sehat jasmani dan rohani, dan mudah-mudahan panjang umur dan hajatnya Allah kabulkan. Amin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasannya ini sekarang Bapak Masruhil Mubarak yang tadi sudah jelaskan bahwa beliau mengadakan acara walimatul waqirah. Apa itu walimatul waqirah? Bagaimana hukumnya tentang walimatul waqirah? Jadi walimatul waqirah itu adalah selamatan tempat yang baru atau selamatan fasilitas yang baru, baik baru selesai maupun baru beli. Bukan rumah saja, apa saja yang fasilitas kehidupan apa saja, ya, maka itu ketika mengadakan selamatan itu hukumnya walimatul waqirah. Bagaimana hukumnya? Jumhur ulama, khususnya mazhabul arba'ah, ulama yang 4 yang mana mereka adalah pakar daripada fikih, di antaranya Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali, yang mana beliau sepakat bahwa walimatul waqirah itu merupakan sunnah hukumnya. Bahkan ada sebagian ashab Syafi'i yang menjelaskan bahwa walimatul waqirah itu adalah wajib hukum. Ya, jadi alhamdulillah nih Bapak Masruhil, beliau mengundang kita, tujuannya yaitu untuk selamatan rumahnya yang baru dibeli, yang mana memang beliau awalnya memang bukan di sini, ya, di blok apa B, ya. Bahkan pernah ngobrol panjang, beliau salah satu daripada DKM Masjid At-Thayyibah, ya, aktif beliau. Bahkan beliau salah satu daripada santri almarhum wal maghfurlah Ustadz Kiai Haji Amri Solihin, ya. Selalu beliau memegang wasiat beliau, dan alhamdulillah aktif ketika ada pengajian-pengajian di At-Thayyibah, beliau ngikut. Makanya sebenarnya saya ini ada canggung ya, karena Bapak Masruhil ini sebagai yaitu santri pada At-Thayyibah juga dan santri almarhum juga, ya. Makanya kalau ada yang salah
nanti kalau ada yang salah mohon di maafkan. Jadi beginilah caranya kalau kita mempunyai fasilitas kehidupan yang baru, maka kita jangan sampai kita tiadakan, karena ini merupakan sunnah Rasulullah SAW. Apa tujuannya? Adalah tujuannya tidak lain dan tidak bukan kita mensyukuri, yaitu nikmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah janji, ternyata kata Allah, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian selalu syukur atas nikmat pemberianku, maka aku tambahkan. Punya rumah baru disyukuri seperti beliau nih. Nanti ditambah mudah-mudahan. Ya, rumahnya di mana-mana mudah-mudahan. Karena Allah janji. Entah itu ditambah secara fisik atau tambah berkah rumah. Punya gaji Bapak Sapurin 1 bulan 15 juta, syukurin Mas. Ya, jangan sampai lupa. Amin. Kurang apa? Aduh. Itulah manusia, kalau kurang kayak ngomong. Betul? Iya, kadang-kadang manusia ya begitu. Kalau ada keluhan, ngobrol di pos ronda, ngeluh, bahkan kagak nyisiran acan, ngumpet, pusing, ngobrol, ngadu tentang kesusahannya. Padahal Allah larang, jangan begitu. Mengadu itu bukan ke manusia, kecuali tujuannya yaitu minta pendapat boleh. Tapi tujuannya ngeluh, susah dalam hal ekonomi, ya kelihatannya kusam, kagak mandi-mandi, yang mikirin kesusahan, itu yang bahaya. Allah murka, ya, yaitu mengadu sesuatu hal yang kita susah, maka mengadunya kepada Allah Subhanahu. Nabi mengajarkan dalam doanya yang sering kita baca, Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, lakal hamdu, hanya kepadamu aku bersyukur, aku memuji. Kemudian wa ilaikal mustaka, dan hanya kepadamu aku mengadukan kesusahanku. Bangun tengah malam atau bangun sholat duha, adukan kepada Gusti Allah. Itu Allah senang. Itulah manusia, ketika ada keluhan maka diobroli, tapi ketika dapat nikmat diam-diam bangun. Betul? Masya Allah. Iya. Karena apa? Karena kadang-kadang ya orang yang mendapatkan nikmat itu berpikir bahwa nikmat yang ia miliki, kekayaan yang ia miliki adalah hasil kerja kerasnya. Betul? Makanya ketika diajak ibadah, cuek-cuek baik. Betul? Padahal nikmat apa saja yang diberikan Allah kepada kita, baik badan kita maupun harta, ilmu, itu adalah kita iktikadkan, kita lihat bahwa itu adalah pemberian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukurin, punya gaji besar, syukurin, biar mudah-mudahan ditambah. Punya istri cantik, syukurin, nanti biar ditambah lagi. Oh, aminnya kenceng. Banyak Allah janji, tapi maksudnya tambah solihahnya. Ya, boro-boro nambah 21 G, puyeng. Ya, betul. Curhat.
Jadi selalu syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ulama besar dari Padang, mana orang Padang nih? Padang udah. Yang bernama yaitu Syekh Khotim dari Padang, Al-Minangkabau. Syekh Khotim Al-Minangkabau. Itu beliau ulama besar. Bahkan beliau pernah menjadi imam di Masjidil Haram dan khatib di Masjidil Haram. Masya Allah, dari Indonesia. Ada salah satu kitab beliau menjelaskan yang mana beliau mengambil daripada riwayat Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, dalam kitab Musnadnya jelaskan bahwa sahabat Rasulullah SAW yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas, kata Abi Waqqas, sami'tu Rasulullah SAW qala, aku mendengar ucapan Rasulullah SAW bahwa kata Rasul, min sa'adatil mar'i arba'atun min sa'adatil mar'i, bahwa ada 4 perkara daripada kebahagiaan seseorang. Ada berapa? Ada 4, catat. Ada 4 perkara kata Rasul merupakan kebahagiaan seseorang. Kalau seorang ini mempunyai 4 perkara, maka ia akan bahagia. Apa pertama? Al-baitil wasi, mempunyai rumah yang luas. Alhamdulillah. Kayak beliau nih luas ini, alhamdulillah. Hah? Nambah kan? Iya. Ya, akan perumahan rata-ratanya 5 kali 12. Ini nambah, ada huknya, jadi luas, nambah berarti. Alhamdulillah, syukurin. Makanya beliau mensyukuri nikmat. Syukuri dijual. Dijual itu. Dulunya punya udah ini ya. Nah, Masya Allah. Kata udah kayak kenal nih rumahnya. Kayak pernah ngerokok Ya, di sini. mudah-mudahan udah juga punya rumah yang luas. Dan Al-Baitil Wasi punya rumah yang luas. Ternyata luas itu bukan di mana fisik doang, ya. Yang paling membahagiakan adalah yaitu mempunyai hati atau jiwa yang luas, ya. Karena kadang-kadang ada orang rumahnya luas, ya 12 kali 19, luas. Tetapi ternyata jiwanya sempit, di rumah kagak betah. Pulang pergi kerja, datang kerja ke rumah, makan, tidur, pulang lagi. Kadang-kadang minggu jalan-jalan, gak betah di rumah. Ada nggak yang gitu? Iya, sempit dasar rumahnya. Ya. Jadi yang dimaksud yang paling membahagiakan adalah mempunyai jiwa yang luas. Walaupun rumahnya sempit, rumahnya singkatan apa tuh? RSS. Apa RSS? Rumah sangat strategis. Rumah sangat strategis. Jadi bagaimana strategis? Jadi mau ke kamar mandi tinggal ngelangkah doang. Mau ke tempat tamu tinggal ngelangkah. Manggilin suami di kamar tinggal ngelangkah. Itu berarti rumahnya strategis. Tapi karena jiwanya yang luas, hatinya yang luas, maka ia mensyukuri nikmatnya daripada Allah Subhanahu. Betah di rumah dengan anak istri. Betul? Ya. Al-Baitil Wasi mempunyai rumah yang luas atau jiwa yang luas. Alhamdulillah, ya. Kemudian kata Syekh Khotim Al-Minangkawi, yang mana Nabi berkata bahwa yang kedua yang menjadikan kebahagiaan kepada seseorang yaitu al-jaris saleh,
mempunyai tetangga yang soleh, mempunyai teman yang soleh. Tetangga adalah yaitu saudara. Saudara apa tuh gimana? Tetangga adalah saudara dekat terdekat. Ya, itu mempunyai tetangga yang soleh, ya, yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bahagia kalau kita mempunyai teman yang soleh atau tetangga yang soleh. Alhamdulillah, Bapak Mazruil ahli tolak ilmu di sini. Mudah-mudahan beliau bisa aktif di DKM Masjid Baitul Ma'mur. Amin ya Rabbal Alamin. Karena ada keterangan daripada Syekh Burhanuddin yang mengutip daripada yaitu Ibnu Athaillah Al-Iskandari, bahwa beliau bersabda, bahwa beliau mengatakan la tashab, janganlah mempunyai teman, janganlah kamu berteman atau bertetangga yaitu dengan orang yang tidak membangkitkan yaitu dirinya untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan janganlah mempunyai teman atau tetangga yang tutur katanya yaitu menjadikan jauh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai, karena kita akan terpengaruh nanti. Ya, dasar kita bodoh, kita mempunyai teman yang buruk adanya, maka akan buruk pula kehidupan kita. Bahkan tetangga yang kuat adalah sebagaimana Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum hatta la yu'minu ahadukum la maka la yu'minu billah wal yaumil akhir fal yukrim jarah. Barang siapa yang iman kepada Allah dan iman kepada Rasulullah, maka muliakanlah, senangkanlah atau hormatilah tetangga. Ya, alhamdulillah ya kita bertetangga ya semuanya pada soleh-soleh, semuanya pada baik-baik, ahli ngaji semuanya, ahli tolak ilmu, ahli berjamaah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang ketiga, tanda atau orang yang akan mendapatkan kebahagiaan, ya, orang yang bahagia yaitu mempunyai al-markabil-hani, mempunyai kendaraan yang enak. Mempunyai kendaraan yang enak. Enak kalau udah punya kendaraan motor, mobil, ya. Atau kalaupun tidak punya, kita punya duitnya untuk pulang ke Jawa beli karcis, atau kita mau ke Bali tinggal beli karcis, punya duitnya. Itu ya mempunyai kendaraan yang baik secara fisik maupun secara materi. Nah, itu adalah ketika orang mempunyai kendaraan yang enak, maka ia akan bahagia. Enak kemana-mana, tinggal kita start saja. Ya. Yang terakhir tanda atau orang yang akan mendapatkan kebahagiaan yaitu kata Nabi al-zawjatis sholeh, mempunyai pasangan hidup yang soleh. Al-zawjatis sholihah, mempunyai pasangan hidup yang solehah. Makanya kita alhamdulillah istri kita semuanya pada solihah, pada nurut-nurut sama suaminya. Kalau tanggal muda, kalau tanggal tua, boro-boro monyong kabeh. Betul? Ya, tapi itulah memang karakter perempuan seperti itu. Ya, kita maklumi. Ya, penting suami kita, istri kita mau mengurus anaknya dan mau mengurus kita, bakti sama kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itulah ya tausiah, walaupun sedikit, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan ada barokahnya dan kita bisa mengamalkannya. Kalau ada yang salah itu datangnya dari saya, kalau yang benar itu semata-mata taufik daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.